Langkah pertama kita siapkan 4 buah tahu, saya pakai tahu kuning, teman-teman bisa juga pakai tahu putih ya. Lalu untuk tahunya kita potong-potong dulu menjadi beberapa bagian seperti di video. Dan kita potong-potong dulu semuanya sampai selesai. Nah, setelah selesai dipotong-potong, ini kita sisihkan dulu, lalu kita siapkan tepung terigu. Dan untuk tepung terigunya ini nggak usah dikasih bumbu apa-apa ya. Masukkan sebagian dulu tahunya, biar nanti mudah ya saat mencampurnya. Kita aduk-aduk sampai semuanya terbalur dengan tepung terigu. Tujuannya agar nanti tahunya ini lebih crispy ya teman-teman. Nah, setelah semuanya terbalur dengan tepung terigu, kita siapkan wadah yang bolong-bolong seperti ini ya, biar sisa-sisa terigunya ini bisa turun ke bawah. Nah, setelah sisa-sisa terigunya turun semua, ini tahunya terlihat yang lebih bersih. Kita siapkan piring dan kita simpan ya di atas piring, lalu kerjakan semuanya sampai selesai. Nah, ini udah selesai semua, ini lanjut saja kita goreng di minyak yang sudah panas. Kita masukkan semua tahunya. Kita goyang-goyangkan dulu biar semuanya ini terendam dengan minyak. Dan ini kita biarkan aja dulu sampai tahunya ini agak kaku, baru kita bolak-balik ya. Dan kita lanjut masak sampai tahunya ini matang dan juga crispy ya. Nah, ini udah selesai, kita angkat dan kita tiriskan. Dan ini kita sisihkan dulu, lalu lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Ada cabai rawit, kencur, bawang putih dan juga gula merah. Dan di sini juga saya tambahkan sedikit garam. Lalu ini tinggal kita haluskan aja sampai bumbunya ini benar-benar halus. Nah, setelah bumbunya ini halus, jangan lupa untuk koreksi rasa. Dan ini rasanya udah pas banget. Tinggal kita masukkan aja tahu yang kita goreng tadi. Kemudian tinggal kita aduk-aduk aja sampai bumbunya ini menyatu ya dengan tahunya. Dan ini udah selesai teman-teman, ini siap kita sajikan. Nah, untuk bahannya di sini saya udah siapkan 6 buah tahu kuning. Teman-teman bisa juga pakai tahu putih ya. Nah, untuk tahunya ini kita haluskan dulu sampai benar-benar halus. Nah, kalau udah halus seperti ini tinggal kita tambahkan bahan-bahan yang lainnya. Kita akan tambahkan 80 gram tepung tapioka atau setara dengan 8 sendok makan tepung tapioka. Lalu kita tambahkan juga setengah sendok teh baking powder, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan yang terakhir setengah sendok teh merica. Nah, untuk bahan-bahannya cuman itu aja ya teman-teman, sangat mudah sekali dan cukup dicampur-campurkan aja. Nah, ini kita aduk-aduk dulu hingga semuanya tercampur merata. Nah, ini untuk adonannya sudah tercampur merata, ini udah cukup ya. Ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan plastik segitiga, kita masukkan ke dalam gelas ya, biar mudah saat menuangkan adonannya. Nah, dan tinggal kita masukkan aja adonan tahunya. Kita masukkan secukupnya aja ya. Nah, ini udah cukup, tinggal kita rapihkan aja. Dan untuk bagian ujungnya ini kita akan gunting ya. Untuk besar kecilnya ini bebas aja ya. Nah, selanjutnya ini tinggal kita goreng aja di minyak yang panas ya. Kita tekan memanjang seperti ini. Dan jangan terlalu banyak ya biar tidak saling menempel. Nah, segini aja ini udah cukup ya. Ini kita biarkan dulu sebentar sampai sedikit agak kokoh, baru kita goyang-goyangkan ya sambil kita luruskan ya bentuknya biar agak lurus, enggak bengkok-bengkok. Nah, ini kita masak terus sampai stik tahunya ini berwarna kecoklatan dan kelihatan garing ya. Dan tentunya sambil kita bolak-balik biar matangnya itu merata. Nah, setelah stik tahunya terlihat garing seperti ini, kecoklatan ya, ini kita angkat dan kita tiriskan. Dan kita lanjutkan memasak sisanya sampai selesai. Nah, ini dia untuk stik tahunya udah selesai semuanya digoreng. Ini tinggal kita taburkan aja bumbu tabur. Ini saya pakai bumbu tabur rasa keju ya. Atau sesuai selera aja ya. Bisa juga teman-teman cocol dengan saus ya. Itu juga sama-sama enak. Pertama kita akan bikin dulu untuk kuahnya. Kita masukkan dulu 70 gram gula merah. Kemudian kita tambahkan 400 ml air.
Tambahkan juga setengah sendok teh garam, kemudian 1 sendok makan asam, dan yang terakhir ini sekitar 1 sendok makan kecap manis. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk dulu ya, dan ini kita masak sampai semuanya ini larut. Kita tunggu sampai airnya mendidih, dan tentunya jangan lupa untuk koreksi rasa dulu. Ini tuh harus terasa ya, rasa asam dan juga manisnya. Kalau misalnya ada rasa yang kurang, silahkan ditambahkan lagi. Nah, kemudian ini tinggal kita saring aja ya, biar kuahnya itu benar-benar bersih. Lalu ini kita sisihkan dulu, kemudian kita siapkan cobek. Dan untuk bumbunya ada bawang merah dan juga bawang putih. Kemudian ada juga cabai rawit. Untuk tingkat kepedasannya sesuaikan aja ya dengan selera. Bisa ditambah lagi ataupun bisa dikurangi ya. Kemudian kita tambahkan lagi sedikit aja garam ya, takutnya keasinan karena kuah yang tadi juga udah pakai garam. Dan ini tinggal kita ulek aja, tapi jangan sampai terlalu halus ya. Seperti biasa kan tahu gejrot itu bumbunya itu agak sedikit kasar. Nah, seperti ini ya, ini udah cukup. Tinggal kita tuangkan aja kuah gula merah yang tadi. Kita tuang secukupnya aja ya gula merahnya. Nah, segini aja udah cukup. Kemudian ini kita aduk-aduk ya biar bumbunya itu merata. Dan di sini juga teman-teman boleh ya cobain dulu. Kalau misalnya ada rasa yang kurang tinggal ditambah lagi aja. Nah, untuk tahunya ini saya pakai tahu coklat ya. Dan untuk satu tahunya ini saya potong menjadi 3 bagian. Kita potong-potong dulu tahunya sampai penuh ya. Dan ini tinggal kita aduk-aduk aja hingga tahu dan bumbunya ini tercampur merata ya. Dan ini tuh siap untuk dinikmati. Untuk bahannya di sini saya udah siapkan tahu. Di sini saya pakai 4 buah tahu. Untuk tahunya ini kita iris tipis dulu, kemudian kita iris lebih kecil lagi. Dan lakukan semuanya sampai selesai. Lalu sisihkan dulu. Kemudian di sini juga saya udah siapkan beberapa ekor udang, dan untuk udangnya kita potong kecil-kecil lagi seperti ini. Dan ini juga kita sisihkan dulu. Kemudian ada wortel. Dan untuk wortelnya juga di sini saya mau potong dadu ya. Jadi semuanya kita potong kecil-kecil. Kemudian kita sisihkan. Lalu di sini juga saya pakai daun bawang dan juga daun seledri. Ini juga kita potong kecil-kecil. Lalu ada juga 2 buah bakso. Kita potong dadu juga. Lalu ada cabai merah. Nah, untuk yang suka pedas silahkan tambahkan cabai rawit ya. Kemudian ada juga 2 siung bawang putih. Ini untuk bawang putihnya kita cincang kecil-kecil juga. Nah, dan semuanya ini udah selesai ya. Ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan mangkok dan kita pecahkan 4 butir telur ayam. Lalu tambahkan juga bumbunya, ada garam, kaldu bubuk, dan juga merica. Nah, ini kita aduk-aduk dulu agar telurnya dan bumbunya tercampur merata dulu. Nah, setelah merata, kita tambahkan 2 sendok makan tepung maizena biar nanti adonannya itu lebih mengikat ya, enggak mudah hancur. Nah, kita aduk-aduk lagi hingga tepungnya itu tidak ada yang menggerindil lagi ya. Nah, setelah nggak ada lagi tepung yang menggerindil, baru kita tambahkan bahan-bahan yang tadi ya, kita campurkan semua. Ada udang, ada juga bawang putih, terus tambahkan juga cabai merah, daun bawang dan juga seledri, kemudian ada wortel, ada bakso, dan yang terakhir ada tahu ya yang kita potong-potong dadu seperti ini. Nah, ini untuk bahannya sudah masuk semuanya. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga semua adonannya ini tercampur merata. Kemudian ini kita sisihkan dulu ya. Lalu kita siapkan wadah yang udah diolesin dengan sedikit minyak biar nanti tidak lengket ya. Baru kita tuangkan semua adonannya yang tadi. Kita masukkan sambil diratain ya biar nanti hasilnya bagus. Nah, setelah merata seperti ini, langsung saja ini kita kukus. Kita kukus di api yang sedang aja, kurang lebih selama 25 menit. Nah, setelah 25 menit, ini adonan tahunya sudah matang ya. Ini kita angkat dan kita biarkan dingin dulu. Nah, ini untuk tahunya sudah nggak panas lagi ya, udah dingin. Kita sisir bagian pinggirannya biar mudah saat dibalik. Nah, kita hentakkan biar bawahnya itu mudah ya ngelupasnya.
Nah, kemudian ini tinggal kita potong-potong aja sesuai selera. Untuk besar kecilnya juga bebas aja ya. Nah, di sini saya mau potongnya menjadi 20 bagian. Nah, setelah kita potong-potong, ini lanjut saja kita goreng di minyak yang sudah panas. Dan usahakan untuk minyaknya yang banyak ya, sampai tahunya ini terendam. Dan ini nggak usah dibulak-balik dulu, kita tunggu sampai bawahnya ini agak kecoklatan, baru ini kita balik ya. Jadi biar nggak mudah hancur gitu. Jadi setelah kokoh, baru ini boleh kita balik ya. Kemudian ini kita masak lagi sampai kedua sisinya ini matang. Nah, ini kedua sisinya sudah matang, kita angkat dan tiriskan dan lanjut masak sisanya sampai selesai. Nah, ini dia tahu goreng siputnya sudah matang. Ini benar-benar enak dan sehat banget. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komennya ya. Assalamualaikum.